Di sini gue mulai kepikiran gitu kan, ban bekas yang dipakai balapan MotoGP itu dikemanain? Coba gue heran gitu, dikemanain? Ya mana mungkin dipakai balapan lagi gitu kan, gak masuk akal gitu kan. Ban bekas yang dipakai balapan MotoGP itu kan sekali pemakaian saja gitu kan. Nah di sini gue bertanya gitu pada diri gue atau pada kalian juga, mungkin kalian pada tahu itu ban bekas yang dipakai MotoGP itu dikemanain? Apakah dijual? Apakah dibuang? Apakah dihancurin? Lain-lain gitu. Nah, ban bekas yang dipakai balapan MotoGP nggak bisa dipakai kembali maupun dipakai di jalan raya, itu nggak worth it. Jadi part-part yang dipakai di MotoGP itu dirancang untuk satu kali pemakaian saja. Part yang digunakan itu hanya dimaksimalkan dari segi performanya saja, bukan dari durability-nya. Jadi sangat tidak memungkinkan part-part ataupun ban bekas ataupun ban MotoGP lah gitu nggak worth it dipakai untuk di jalan raya, nggak bisa gitu. Ban yang dipakai MotoGP itu dipakai balapan saja, bukan dipakai jalan raya, itu nggak bisa cuy. Jadi ban maupun par motor MotoGP itu performanya itu sangat tinggi dan tidak bisa dipakai di jalan raya, bisa-bisa nyawa jadi taruhan kalian. Jadi par MotoGP itu dirancang itu cepat habis dalam satu pemakaian balapan saja, dan ban itu adalah salah satu part MotoGP yang mempunyai umur yang paling pendek. Biasanya ban memiliki rentang umur hanya beberapa lap saja. Nah sekarang untungnya ada regulasi pembatasan penggunaan suplai ban, sehingga umur ban yang harus diperpanjang. Jadi pada awal tahun 2000-an Michelin bisa menyuplai ribuan maupun sebagian ban gitu ya dalam satu pekan balap itu dari semua tim ya. Jadi di era itu Michelin selalu membawa ban dengan kompon yang berbeda pada di setiap sirkuit maupun di setiap tim juga. Jadi tim itu meminta kompon yang sesuai dari data-data mereka. Michelin terkenal mampu untuk mengoptimalkan performa dari ban mereka pada satu sirkuit secara spesifik. Jadi sehingga sirkuit lain itu Michelin akan menyuplai ban yang berbeda dari secara khusus yang dioptimalkan dalam satu sirkuit. Michelin juga membuat kompon ban yang sesuai dari permintaan masing-masing tim. Jadi kompon medium untuk Honda dan berbeda lagi di kompon medium untuk miliknya Yamaha maupun Ducati maupun KTM juga gitu. Tapi di KTM pada tahun awal-awal 2000-an itu berbeda. Jadi Michelin itu menjadi favorit sebagian besar tim pada era awal 2000-an. Jadi sementara pesannya Michelin itu ada Bridgestone dan Dunlop dan punya pendekatan yang berbeda. Jadi Michelin jadi primadona dari tim-tim dari awal tahun 2000-an. Sedangkan Dunlop sendiri sejak awal tahun 90-an memutuskan untuk berfokus menyuplai ban pada kelas yang paling kecil dan hanya sesekali turun di MotoGP saja. Sementara di Bridgestone itu muncul sebagai pesan utamanya Michelin pada tahun 2003. Jadi Bridgestone itu menjalani kerja sama dengan tim Pramac Honda. Dari satu itu memulai pengembangan supliner ban dari mereka. Jadi Bridgestone itu pabrikan ban yang memperkenalkan dengan kompon yang lebih sedikit namun punya performa merata di semua sirkuit itu. Jadi metode dari Bridgestone ini kemudian mendasari adanya regulasi pembatasan jumlah dari ban, karena metode dari Bridgestone ini memberikan julukan dari wider performance dari Bridgestone. Jadi Bridgestone ini memiliki kompon ban yang jauh lebih sedikit daripada Michelin, karena kompon Bridgestone ini dapat dipakai beberapa sirkuit saja. Jadi kerjasamanya dengan Ducati membuat perkembangan Bridgestone itu semakin lebih cepat. Jadi Bridgestone itu mengembangkan satu kompon ban yang secara merata dipakai di semua sirkuit. Memang
memang kompon Bridgestone itu harus dipanaskan terlebih dahulu agar komponnya itu dirancang untuk lebih keras dan lebih stabil daripada di Michelin sendiri. Kemudian Bridgestone mulai populer sampai beberapa pabrikan untuk memutuskan pindah memakai Bridgestone. Ducati dan Suzuki tadinya memakai Michelin adalah contoh pabrikan yang pindah, tapi ada satu tim yaitu Kawasaki. Dari awal mereka kembali di MotoGP itu sudah pertama memakai Bridgestone, nggak pindah-pindah gitu cek. Jadi puncaknya pada tahun 2008 Yamaha dan Honda mengalami perpecahan. Sebenarnya mereka terkait dengan kontrak dari Michelin, namun kedua pembalap utama ini ingin memakai Bridgestone gitu. Jadi akhirnya si Valentino Rossi memakai ban Bridgestone. Jadi sementara di Jorge Lorenzo itu memakai Michelin, dan Honda Dani Pedrosa memakai Bridgestone. Sementara Nicky Hayden tetap memakai Michelin. Setelah peraturan One Tires itu berlaku pada 2009, antar pabrikan ban akhirnya terhenti. Namun ada beberapa yang bertanya, iya ya, gue baru kepikiran gitu, kemana ban MotoGP yang sudah dipakai? Ya Allah, udah dari awal gua bahas gitu, kok alurnya beda gitu. Jadi sorry ya, jadi di sini gue jelasinnya bertahap. Jadi mohon maaf gitu kalau kalian di sini pada otaknya agak sedikit ngoleng gitu. Sesudah balapan, ban terlebih dahulu dicek ulang dari timnya FIM. Jadi hal ini memastikan tidak adanya kecurangan pada tekanan ataupun kompon dari ban. Jika didapati kejanggalan pada penurunan tekanan, maka kemungkinan tim atau balapan yang menggunakannya akan diberikan sanksi. Jadi si Quartararo itu diskualifikasi pada Moto2 Jepang Motegi 2018 lalu karena tekanan bannya kurang sesuai. Jadi sesudah ban dicek selesai balapan, kemudian akan diberikan kembali ke tim. Sesudah ban diperiksa, ban kemudian dikembalikan ke tim untuk dilepaskan dari motor. Sesudah dari motor, ban kemudian kembali diperiksa. Jadi tim kemudian membersihkan dari sisa-sisa ban yang tertempel dari aspal dari ban, sehingga ban hanya menyisakan sisa karetnya saja yang melekat di ban. Jadi tim memasukkan data dari balapan dari ke ban ke komputer. Ban kemudian dilepaskan dari pelek dan dikirim kembali dari teknisinya Michelin gitu. Jadi ban harus kembali ke Michelin dengan keadaan yang bersih dan baru, kemudian bisa dikembalikan sesudahnya menjadi kewenangannya dari Michelin untuk menerima dan menyaring data dari balapan. Sesudah melakukan prosedur tadi, pelepasan, pengumpulan data, dan pembersihan ban, maka ban akan dikembalikan ke Michelin selaku supplier dari bannya sendiri. Michelin kemudian akan mendata ulang ban menggunakan barcode yang dipasang pada ban untuk men-tracking aspal tim menggunakan dan men-tracking kembali datanya yang diperoleh. Michelin juga menerima saran dari setiap tim yang menggunakan ban untuk pengembangan ban selanjutnya. Kemudian digunakan sebagai konstruksi dasar data ban yang akan digunakan pada setiap tahun selanjutnya, sehingga setiap tahun ban akan mengalami peningkatan performa dan durabilitas. Sesudah diterima, pihak Michelin dari bannya itu kemudian dikirim kembali ke pabrik untuk dihancurkan di pabrik. Waduh, sayang sekali gitu kan, ban mahal-mahalnya dari MotoGP dihancurin kembali gitu. Jadi tenang dulu, ada alasannya gitu. Ban dihancurkan dengan suhu yang sangat tinggi sehingga minimalisir gas buang yang berbahaya. Sesudah dihancurkan, ban kemudian akan menjadi cairan dan digunakan kembali sebagai bahan bakar mesin pabrik, sehingga ban MotoGP sudah tidak terpakai, bisa didaur ulang menjadi bahan bakar untuk mesin-mesin pabrik yang memproduksi bannya Michelin. Jadi ya gitu aja sih menurut gua. Oke, jangan lupa subscribe. Dah.